Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian saya akan absen terlebih dahulu ya. Pengabsenan telah selesai. Mari kita langsung saja. Kita akan membahas materi apa hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Ada yang tahu ada suatu es yang biasanya bisa menyegarkan, tetapi ini esnya dapat terbakar. Ada yang tahu itu apa? Es dibilang apa? Senyawa apa? Nah, benar sekali bahwa es yang dapat terbakar itu disebut metana. Yang mana metana itu tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Nah, ada yang tahu pula kenapa sih kita membahas tentang metana? Ada yang tahu itu termasuk senyawa golongan apa? Termasuk senyawa termasuk apa? Benar sekali bahwa metan itu termasuk senyawa hidrokarbon. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Lalu kenapa kita harus belajar ini? Karena belajar tentang senyawa hidrokarbon itu yang pertama membuat pengetahuan kita lebih banyak lagi. Terus senyawa hidrokarbon itu berada pada kehidupan kita sehari-hari juga banyak ya. Apalagi atom karbonnya. Atom karbon ini sangatlah khas dan banyak juga keistimewaannya. Nah, pasti kalian ingin tahu kan apa aja pembahasan kali ini? Nah, pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian dari senyawa hidrokarbon. Lalu ada juga tata nama dari alkana, alkena, alkuna. Selanjutnya ada isomer dan isomerisasi dari senyawa hidrokarbon. Nah, ada yang tahu senyawa hidrokarbon itu tersusun dari apa aja? Nah, tadi udah disebutkan juga ya bahwa senyawa hidrokarbon itu tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Yang mana jika kita mempelajari ini untuk kedepannya juga, jika kalian ingin belajar senyawa organik itu dasar-dasarnya dari sini kita harus tahu. Jadi untuk belajar kedepannya itu lebih gampang, lebih mempermudah kita belajar juga. Nah, langsung saja kan tadi udah saya jelaskan bahwa senyawa hidrokarbon itu tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Nah, adakah yang tahu atom karbon itu banyak di kehidupan kita sehari-hari? Bahkan atom karbon bisa disebut dengan unsur kehidupan. Nah, kenapa bisa disebut begitu? Karena atom karbon itu menandakan suatu kehidupan di mana suatu ilmuwan, ada seorang ilmuwan itu meneliti bahwa ketika dia melihat planet, unsur yang pertama diteliti itu unsur karbon, karena unsur karbon itu tadi disebutkan bahwa ciri khas dari kehidupan. Begitu pula di dalam tubuh kita itu banyak atom-atom karbonnya, dan bahkan atom karbon itu dapat menyusun suatu senyawa yang banyak gitu. Dari atom karbon dapat membentuk suatu beribu-ribu senyawa. Di dalam tubuh kita seperti hemoglobin di dalam darah itu tersusun dari atom karbon yang lebih kompleks gitu. Kemudian ada di dalam klorofil daun. Kemudian atom karbon itu di dalam unsur periodik dan mempunyai 4 elektron valensi, yang mana 4 elektron valensi ini dapat berikatan dengan 4 atom lainnya selain karbon. Nah, atom karbon bisa disebut dengan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Yang mana atom karbon primer itu dia dapat berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Begitu dengan atom karbon sekunder itu dapat berikatan dengan 2 atom karbon
atom karbon tersier itu dapat berikatan dengan 3 atom lainnya, dan kuartener itu dapat berikatan dengan dengan keempat atom karbon lainnya. Nah, saya contohkan ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa atom karbon primer itu seperti contoh di sini. Ini atom karbonnya berikatan dengan satu atom karbon lainnya, yang mana ini. Nah, ini disebut primer. Nanti untuk atom karbon sekunder yang berikatan dengan dua atom lainnya, 2 atom karbon lainnya. Yang ini saya inisialkan dengan S ya. Ini atom karbon sekunder. Kemudian untuk atom karbon tersier itu berikatan dengan 3 atom lainnya. Yang ini karena dia tiga berikatan dengan atom karbon lainnya. Ini 1, 2, 3. Jadi saya lambangkan dengan T saja biar tidak terlalu panjang menulis. Kemudian untuk kuartener itu C-nya berikatan dengan atom karbon keempat atau atom karbon lainnya. Nah, ini dilihat dari ini. C karbon ini berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini disebut kuartener. Saya lambangkan dengan K saja biar lebih gampang. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, kalau ini disebut atom karbon apa? Benar sekali, ini termasuk atom karbon primer. Kemudian ini sama primer, ini juga atom karbon primer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu ada yang disebut senyawa hidrokarbon alipatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alipatik ini seperti ini, rantainya terbuka. Jika hidrokarbon siklik itu rangkainya tertutup seperti membentuk ruang. Nah, hidrokarbon juga dari jenis ikatannya itu terbagi kepada 2. Ada disebut ikatan yang jenuh dan ikatan tak jenuh. Yang mana ikatan yang jenuh itu ada alkana, dan ikatan tak jenuh itu ada 2, alkena dan alkuna. Untuk pertama kita akan membahas tentang alkana. Nah, untuk alkana itu mempunyai ikatan antara karbon dengan karbonnya itu ikatannya tunggal seperti pada contoh, dan mempunyai rumus CnH2n+2. Nah, kita akan menamai alkana itu dengan tata nama iopak. Untuk menamai alkana, yang pertama alkana itu diakhiran dengan ana, yang mana seperti pada tabel bisa dilihat alkana yang memiliki atom karbon 1 disebut metana, atom karbonnya 2 disebut etana, dan seterusnya. Nah, langsung kita nama ini. Oh iya. Nah, di sini bisa dilihat seperti ada bercabang ini. Nah, ini disebut dengan gugus alkil. Bisa CH3 ya, atau CH2 atau CH3. Nah, gugus alkil ini bila gugus alkilnya ada 1, maka bisa disebut dengan metil. Untuk 2 dimetil seperti dilihat di tabel. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan pertama. Kita akan menamai suatu alkana. Nah, di mana kita pertama lihat dulu dari rantai karbonnya. Untuk penamaan, kalian nanti untuk penamaan
posisi alkil strip nama alkil dan terakhir rantai induk. Terlihat? Terlihat. Nah, untuk penamaan kita lihat dulu rantai yang paling terpanjang. Nah, untuk penulisannya kita hitung rantainya dari yang lebih dekat dengan posisi alkil atau cabang, bisa juga disebut cabang. Yang ini ya. Jadi jangan dari sini tapi dari sini. Ini kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rantai induknya C karbonnya ada 5. Dan ada alkilnya berapa? Ada 2. Yang ini dan yang ini. Nah, di sini udah ada rumusnya posisi alkil, nama alkil, dan rantai induk. Kemudian ketika kita menamainya, posisi alkilnya di posisi C yang nomor 2. Kemudian untuk posisi alkil yang kedua pada posisi berapa? C keberapa? C yang ketiga. Jadi jika ada posisi angka, maksudnya posisi alkilnya ditulis antara angka dengan angka pakai koma. 2,3 strip nama alkilnya, karena alkilnya ada 2, gugus alkilnya ada 2, disebut dimetil strip. Ini rantai induknya ada 5. Tadi apabila ada alkana yang C-nya 5, jadi disebut apa? Ya, pentana. Nah, selanjutnya ada hidrokarbon tak jenuh yang mana ada alkena dan alkuna. Saya akan membahas tentang alkena terlebih dahulu. Nah, untuk alkena itu mempunyai rumus CnH2n yang mana ini mempunyai ikatan rangkap 2 pada salah satu atau lebih pada ininya, pada rantai karbonnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama dari alkena. Nah, untuk tata nama dari alkena itu biasanya untuk alkana tadi jika mempunyai C-nya 2 disebut etana. Nah, untuk alkena, jika suatu alkena mempunyai atom karbonnya 2 itu disebut etena, di akhiran dengan ena, bukan ana ya, jadi diganti. Kalau tadi alkana di akhiran dengan ana, kalau alkena di akhiran dengan ena. Nah, seperti biasa untuk nama bisa dilihat. Nah, seperti itu ya untuk alkena yang lainnya. Lihat. Nah, tadi kan rumusnya CnH2n. N itu untuk jumlah atom karbon yang terkandung. Jadi kalian jika misalkan atom karbonnya 3, misalkan 3, berarti H-nya ada berapa? Ada 6. Berarti untuk alkena itu nanti misalkan C3H6. Nah, untuk penamaannya seperti biasa kita lihat dulu dari rantai yang terpanjangnya. Kita hitung. Nah, oh iya, untuk memulai perhitungannya bukan dari rantai yang lebih dekat dengan alkil. Ini berbeda dengan alkana, bahwa untuk alkena itu dihitung dari atom karbon yang lebih dekat dengan rangkap 2-nya. Karena kenapa? Ini
sudah dari tata nama dari EPUB yang udah ditentukan ya. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Untuk gugus alkil penamaannya masih sama saja. Nah, untuk yang pertama ini nanti untuk penulisannya harus ditulis posisi alkil, kemudian nama alkil, tapi harus ditulis dulu juga posisi dari rangkapnya. Nah, untuk ini posisi alkilnya pada posisi 3. Berarti 3 karena alkilnya 1 jadi metil. Tulis posisi dari rangkapnya. Karena posisi rangkap itu harus nomor lebih kecil, jadi jangan 2, ditulis aja yang 1. Terus karena ini 4 jadi apa? Butena. Ingat, butena bukan butana. Karena ini alkena. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alkuna. Tadi udah alkena, sekarang alkuna. Dimana alkuna itu mempunyai antara karbon dan karbon itu ada rangkap 3-nya, atau bisa ditulis dengan garis 3 ya. Dengan rumus CnH2n-2. Nah, untuk alkuna tadi alkana diakhirkan dengan ana. Untuk alkena diakhirkan dengan ena. Untuk alkuna itu dengan penulisannya diakhiri dengan una. Ada una. Jadi jika ada yang namanya metuna berarti itu termasuk alkuna ya. Nah, untuk penamaannya seperti biasa. Tadi dilihat dulu dari rantai yang terpanjangnya. Kemudian seperti halnya etena, untuk penulisannya itu kita dari yang lebih dekat dengan rangkap 3, bukannya, walaupun ini lebih yang C sebelah sini itu lebih dekat dengan gugus alkil, tapi kita tulisnya dulu dengan yang lebih dekat dengan rantai 3. Seperti ini contohnya 3 metil 1. Oh, salah ya. Ini salah. 3 metil 1 butuna. Nah, menurut kalian ini penamanya benar apa salah? Nah, tepat sekali. Salah ya, karena kita hitung dulu C-nya ada berapa? Nah, ini salah. Menurut kalian letak salahnya di mana? Nah, kita ulangi dulu ya. Nah, sini hitung dulu seperti biasa rantai yang paling terpanjang dari yang lebih dekat dengan rangkap 3. Ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis dulu dari gugus metilnya pada posisi berapa? Keempat ya. 4 strip metil karena ada 1. Posisi rangkap 3-nya pada posisi keberapa? Kedua. Berarti 2. Nah, ada berapa? 5. Jadi disebut apa kalau 5? Pentuna. Nah, jadi tadi penamaannya salah karena itu tadi penamaan yang alkena. Ini yang benar ya. Nah, selanjutnya di dalam hidrokarbon itu ada suatu isomer, yang mana isomer itu merupakan suatu memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, isomer itu
terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada isomer struktur, yang kedua ada isomer geometri. Nah, untuk isomer struktur itu terbagi kepada dua. Ada isomer rangka dan isomer posisi. Nah, untuk isomer geometri itu hanya satu. Nah, saya akan membahas dulu tentang isomer rangka. Nah, untuk isomer rangka itu memiliki rumus molekul yang sama, tapi kerangkanya berbeda. Nah, ini dapat kita lihat dari alkana, alkena, alkuna itu memiliki isomer struktur juga, karena kita bisa lihat dari contoh langsung seperti di sini. Nah, contohnya ada isomer alkana, ada pentana. Pentana itu memiliki isomer N-pentana 2-metil butana, ya. Nah, kemudian ada alkena. Untuk alkena itu, nah untuk heksena itu ada 3. 1 heksena, 3 metil 1 pentena, dan 2 metil pentena. Tetapi rumusnya cuma rumus molekulnya cuma satu, ya, N-heksena. Nah, kalian bisa juga lihat contoh dari alkuna seperti ini. Paham? Nah, karena di satu rumus molekul dari alkana, contohkan alkana tadi, alkena udah dicontohkan. Itu misalkan C2 dari etena, dari satu etena itu bisa membentuk beberapa isomer. Kalau lebih banyak lagi atom karbon yang terkandung di dalam senyawa tersebut, maka lebih banyak lagi isomer rangkanya. Nah, ada yang selanjutnya, yaitu ada isomer struktur. Nah, isomer struktur, isomer posisi. Nah, untuk isomer posisi itu biasanya ada di alkena dan alkuna. Kita mempunyai rumus molekul yang sama, tapi posisi dari gugus fungsinya berbeda. Seperti pada alkena, 1 heksena dengan 2 heksena. Posisi dari rangkap duanya berbeda kan. Yang satu heksena itu berada pada posisi C karbon yang pertama. Untuk 2 heksena itu posisi rangkap duanya pada posisi pada posisi C yang kedua. Nah, selanjutnya ada isomer geometri. Untuk isomer geometri, dia memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi ruang sama ruangnya berbeda, posisi ruangnya berbeda. Nah, seperti pada contoh, kita lihat. Kita lihat. Nah, di isomer geometri ada 2, isomer cis dan isomer trans, ya. Menurut kalian dari kedua itu apa perbedaannya? Nah, kan di sini ada C yang berikatan, rangkap 2 dengan C-nya. Ini C dengan C berikatan dengan rangkap 2-nya. Posisi dari CH3 dengan CH3. Nah, jadi menurut kalian apa perbedaannya? Nah,
Isomer cis itu merupakan gugus atom yang sama pada posisi yang sama pula. Seperti ini CH3 pada posisi yang sama di atas. Tetapi kalau yang trans itu posisi CH3 yang CH3 sama CH3-nya gugus atomnya berbeda. Ini di sini dan ini di sini. Nah, begitu perbedaan isomer geometri cis dan trans itu. Nah, begitu ya. Jadi apa perbedaan dari isomer geometri cis dan trans? Ya, benar sekali. Pembahasan dari isomer telah selesai. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok. Setiap kelompoknya maksimal terdiri dari 4 orang ya. Maksimalnya bukan minimal tapi maksimal 4 orang, siapa aja boleh. Yang penting setiap kelompoknya itu jangan lebih dari 4. Nah, setelah itu saya akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di situ ada pertanyaan. Kemudian ada sebuah games, seperti pencarian kata gitu di dalam di situ di dalam LK-nya. Nah, nanti dikumpulkan setelah selesai. Saya beri waktu sekitar 20 menit cukup. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Nah, selamat mengerjakan untuk semuanya. Silahkan duduk berkelompok. Nah, tadi kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon, kekasan atom karbon, dan sudah mengerjakan soal-soalnya. Nah, bagaimana pertemuan kali ini? Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Nah, sebelumnya siapa di sini yang mau menyimpulkan? Tadi kita belajar tentang apa aja? Nah, benar sekali, tadi kita udah belajar tentang senyawa hidrokarbon, kekasan atom karbon, begitu pula dengan aplikasinya. Ada kan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Tadi juga di dalam LK-nya kita telah membahas tentang di dalam kehidupan sehari-harinya, terus tentang isomer, terus tentang reaksi-reaksi dari hidrokarbon. Sudah kalian dipresentasikan pula. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.